Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan tujuan hidup pada kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama-tama untuk menikmati Tuhan dan kebaikannya. Dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah dua hal ini boleh kita nikmati sebagai dorongan dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini, di dalam kehidupannya, tidak membutuhkan hal-hal yang materi. Karena memang, saudara, materi itu juga disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Namun, di dalam setiap zaman telah terjadi bias dari sikap manusia terhadap materi. Ada manusia yang menjadikan materi itu sesuatu yang disembah. Sehingga kita mengenal yang disebut dengan dinamisme penyembahan kepada materi-materi tertentu. Dan zaman sekarang, saudara, masih aja ada manusia yang menyembah materi quote-unquote. Di dalam arti bahwa materi itu menjadi segala-galanya bagi dirinya. Bahkan menjadi tolok ukur di dalam segala sesuatu di dalam kehidupannya. Nah, orang semacam ini adalah orang yang memandang kehidupan ini dengan falsafah materialisme. Segala sesuatu diukur dengan materi. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mempercayakan kepada manusia untuk mengelola dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini, Tuhan percayakan kepada kita untuk mengelolanya. Tetapi manusia itu sendiri tidak mengabdi kepada dunia ini. Tetapi manusia harus mengabdi kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan mengelola dunia ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 16, ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah pengajaran Tuhan Yesus akan bagaimanakah sikap kita terhadap harta benda yang kita miliki. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah kisah di mana ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara atau penata layan dalam usahanya. Dan penata layan atau bendahara ini dianggap berbuat hal yang curang sehingga orang ini dipecat dari jabatannya. Dan saudara tahu apa yang diperbuat oleh bendahara atau penata layan ini. Saudara, dia mengurangi seluruh nilai-nilai hutang daripada penghutang. Dan dalam hal ini ada dua pandangan. Yang pertama, ada orang berpandangan bahwa bendahara ini sangat merugikan tuannya dengan mengurangi hutang daripada penghutang tersebut. Tetapi ada yang mengatakan bahwa
sang bendahara ini tidak pernah merugikan tuannya dengan mengurangi hutang daripada penghutang. Karena nilai hutang daripada penghutang itu ditentukan oleh bendahara ini sesuai dengan kemauan bendahara yang selalu lebih tinggi daripada apa yang dipatokkan oleh orang kaya tersebut. Dan saudara tahu, orang kaya tersebut memuji bendahara ini bukan terkait dengan masalah dia mengurangi hutang, tetapi terkait dengan bahwa dia memikirkan kehidupan di masa depan. Saudara, apakah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui bagian ini? Saudara, yang pertama, saudara silau dengan materi membuat kita buta bahwa kehidupan kita tidak selama-lamanya di dunia. Tetapi setiap kita menuju kepada kekekalan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat lagi menolong, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, mamon yang tidak jujur itu berbicara bahwa sesuatu yang sifatnya tidak kekal, yaitu harta benda. Saudara, ketika kita silau dengan harta benda kita, maka kita akan dibutakan. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya, saudara, hidup kita itu bukan terus di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Hidup kita menuju kepada kekekalan. Disitulah, saudara, berapa banyak orang menjadi korban karena dia silau akan materi. Justru, saudara, orang-orang yang hidup bukan untuk materi. Justru orang-orang tersebut yang dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Tetapi orang-orang yang hidup untuk materi justru tidak dapat menikmati kehidupan di dunia ini dengan baik. Yang ada hanyalah kekhawatiran. Yang ada hanyalah ketakutan. Yang ada hanyalah kekecewaan. Karena mau tidak mau, fakta memberitahukan bahwa materi tidak kekal. Dia hari ini datang, besok dia pergi. Hari ini ada, besok dia tiada. Dan materi tidak dapat dibawa dalam kekekalan. Namun, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita lakukan sesuai dengan proporsinya, dengan satu tujuan yang mulia, dengan satu tujuan kebaikan, dengan satu tujuan memuliakan Allah, maka apa yang sifatnya sementara memiliki nilai kekekalan. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita miliki, yaitu berupa materi, talenta, dan sebagainya, saudara, itu adalah pemberian Tuhan agar kita mendapat karunia untuk melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga segala sesuatu yang sifatnya sementara itu boleh memberikan nilai kekal di dalam kehidupan kita. Sehingga, saudara, apa yang kita miliki menjadi sangat berarti ketika kita tahu bagaimana menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, gunakanlah apa yang kau miliki. Pikirkanlah bagi kemuliaan Tuhan. Maka apa yang sementara itu bernilai kekal di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, materi adalah kepercayaan dan batu uji yang Tuhan berikan kepada kita, agar melaluinya kita dapat menjadi penatalayan Tuhan yang dapat dipercaya. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu kepada dirimu sendiri? Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Harta benda adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun harta benda yang kita miliki juga batu uji yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapa kita dapat dipercaya. Saudara, sesungguhnya harta benda yang kita miliki yang di muka bumi ini bukanlah harta benda yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena harta benda yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah harta benda quote unquote yang kekal itu. Yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan kepada engkau dan saya. Namun harta benda yang engkau pegang hari ini, itu adalah kepercayaan Tuhan, satu batu uji yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya karakter kita menjadi karakter yang dapat dipercaya. Dan disitulah Tuhan satu kali nanti dalam kekal mempercayakan harta benda yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Yang bernilai kekal itu. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya memiliki segala sesuatu materi di tangan saudara, di dalam hidup saudara, ingatlah itu bukan harta benda yang sesungguhnya yang Tuhan mau berikan kepadamu. Itu adalah kepercayaan, batu uji. Seberapa engkau setia untuk perkara-perkara kecil, yaitu perkara-perkara yang sifatnya sementara. Karena satu kali Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar, yaitu sesuatu yang bernilai kekal. Saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya, menjadi penata layan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita setia dan dapat dipercaya. Sehingga sungguh-sungguh saudara, hidup kita menjadi berguna di tangan Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Tuhan sendiri memberikan kami satu persepsi yang baru bagaimana kami harus memandang harta benda yang kami miliki. Tuhan, seringkali kami silau dengan harta benda itu. Kami seringkali bisa iri hati dengan orang-orang yang mempunyai milik yang begitu banyak. Namun Tuhan tolong kami supaya kami tahu apa yang Tuhan percayakan, materi yang Tuhan berikan kepada kami merupakan kepercayaan dan juga batu uji di dalam kami menjalani kehidupan kami, apakah kami setia dalam perkara kecil. Karena sesungguhnya harta yang sesungguhnya yang Tuhan berikan itu nilainya kekal. Yaitu Tuhan memberikan perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan tolong kami mempunyai cara pandang seperti ini. Sehingga kami boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.